Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari laporan kami, yaitu dengan judul jenis kabel, UTP, dan fiber optik. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yasir Zulkarnain Rida dengan NIM 2515091141 dan teman saya. Nama saya Hendra Hakim dengan NIM 251509135. Dan saya Kade Abimanik Nadia dengan NIM 25150911146. Baik, kita masuk pada pembahasan kabel UTP. Kabel UTP adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dipilin bersama tanpa pelindung logam di sekelilingnya. Fungsi pemilihan tersebut adalah untuk mengurangi gangguan elektromagnetik dan interferensi sinyal dari kabel lain, meski tanpa tambahan perlindungan logam. Adapun jenis-jenis kabel UTP, yaitu yang pertama level 1. Kabel UTP level 1 ini memiliki bandwidth yang sangat rendah dan hanya digunakan untuk transmisi suara dengan kecepatan yang sangat kecil serta jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian yang kedua level 2, kabel UTP level 2 ini memiliki bandwidth rendah dengan kecepatan transmisi hingga sekitar 4 Mbps dengan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian yang ketiga, CAT 3, kabel UTP kategori 3 ini memiliki bandwidth sebesar 16 dengan kecepatan transmisi hingga 10 Mbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 4, kabel UTP kategori 4 ini memiliki bandwidth sebesar 20 dengan kecepatan transmisi hingga 16 Mbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 5, kabel UTP kategori 5 ini memiliki bandwidth sebesar 100 dengan kecepatan transmisi hingga 100 Mbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 5E, kabel UTP kategori 5E ini memiliki bandwidth sebesar 100 dengan kecepatan transmisi hingga 1 Gbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 6, pada kabel UTP kategori 6 ini memiliki bandwidth sebesar 250 dengan kecepatan transmisi hingga 1 Gbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 6A, pada kabel UTP kategori 6A ini memiliki bandwidth sebesar 500 dengan kecepatan transmisi hingga 100 Gbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada ke-7, kabel UTP kategori 7 ini memiliki bandwidth hingga 600 dengan kecepatan transmisi mencapai 10 Gbps dan jarak maksimum sekitar 100 meter. Kemudian pada CAT 8.1, kategori 8.1 ini memiliki bandwidth hingga 2000 dengan kecepatan transmisi mencapai 25 sampai 40 Gbps dan jarak maksimum sekitar 30 meter. Kemudian yang terakhir, CAT 8.2. Kabel UTP kategori 8.2 ini memiliki bandwidth hingga 2000 dengan kecepatan transmisi mencapai 25 sampai 40 Gbps dan jarak maksimum sekitar 30 meter. Kemudian selanjutnya fiber optik akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk materi fiber optik, saya yang akan jelaskan. Fiber optik adalah kabel jaringan yang menggunakan cahaya, bukan listrik, untuk mentransmisikan data.
Inti dari kabel ini terbuat dari serat kaca ataupun plastik yang sangat halus yang mampu mengirimkan sinyal cahaya dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan tanpa gangguan elektromagnetik. Adapun jenis kabel fiber optik itu ada dua, single mode dan multi mode. Untuk single mode, kabel fiber optik single mode memiliki bandwidth yang sangat besar dan kecepatan transmisi dapat melebihi dari 100 Gbps dan jarak maksimum hingga puluhan bahkan ratusan kilometer. Kabel ini menggunakan inti core yang sangat kecil sehingga cahaya dapat merambat lurus tanpa banyak pantulan, sehingga memiliki redaman yang sangat rendah dan hampir tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Single mode umumnya digunakan pada jaringan backbone, ISP, dan komunikasi jarak jauh. Untuk multimode, kabel fiber optik jenis multimode memiliki bandwidth yang besar dengan kecepatan transmisi hingga 10 sampai 100 Gbps dan jarak maksimum sekitar 300 meter hingga 2 kilometer. Tergantung jenisnya. Kabel ini memiliki inti yang lebih besar sehingga cahaya merambat dengan banyak pantulan, menyebabkan redaman lebih besar dibandingkan single mode. Namun fiber optik ini tetap tidak terpengaruh tetap tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik. Multimode biasanya digunakan pada jaringan lokal seperti LAN, gedung, dan data center. Baik, untuk parameter teknis, berdasarkan karakteristik teknis, kabel UTP memiliki keterbatasan pada jarak maksimum sekitar 100 meter dan rentan terhadap interferensi elektromagnetik, terutama pada kategori rendah. Sebaiknya, fiber optik memiliki bandwidth yang jauh lebih besar, jarak transmisi yang sangat panjang, serta tidak terpengaruhi interferensi karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. Selain itu, redaman juga pada fiber optik jauh lebih kecil dibandingkan UTP, sehingga lebih stabil untuk jaringan berkecepatan tinggi. Untuk analisa perbandingan, kami menyediakan tabel dengan aspek keunggulan. Kabel UTP keunggulannya lebih murah, mudah saat instalasi dan fleksibel. Sedangkan fiber optik kecepatannya tinggi, jaraknya bisa jauh dan stabil. Untuk aspek kelemahan, kabel UTP jaraknya terbatas, rentan interferensi, sedangkan fiber optik harganya yang mahal dan instalasinya yang kompleks. Untuk biaya implementasi, kabel UTP tergolong rendah dan untuk fiber optik yaitu tinggi. Dan untuk aspek kemudahan instalasi, untuk kabel UTP yaitu mudah dan untuk fiber optik instalasinya sulit. Dan untuk aspek terakhir yaitu ketahanan interferensi, kabel UTP memiliki ketahanan yang rendah, sedangkan fiber optik memiliki ketahanan yang sangat tinggi. Baik, untuk selanjutnya saya akan memaparkan mengenai analisis berdasarkan implementasi nyata. Pada jaringan rumah, kebutuhan bandwidth relatif kecil dan jarak antar perangkat tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, kabel UTP seperti Cat5e atau Cat6 lebih cocok digunakan karena biaya yang murah, instalasi yang mudah, serta sudah mampu memenuhi kebutuhan internet sehari-hari seperti browsing, streaming, dan gaming. Penggunaan fiber optik di dalam rumah kurang efisien karena biaya lebih tinggi dan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Dan pada jaringan kampus yang memiliki banyak gedung dengan jarak yang cukup jauh, fiber optik sangat cocok digunakan sebagai backbone karena mampu mentransmisikan data dalam jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan tanpa gangguan. Sementara itu, kabel UTP digunakan untuk jaringan internal di setiap gedung. Kombinasi ini memberikan efisiensi biaya sekaligus performa optimal. Berdasarkan
analisis di atas, pemilihan media transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Untuk jaringan dengan skala kecil dan biaya terbatas seperti rumah, lebih baik menggunakan kabel UTP. Sedangkan apabila eh, bangunan yang memiliki gedung banyak, lebih baik menggunakan fiber optik. Selanjutnya untuk studi kasus, di sini kelompok kami mengambil studi kasus kos-kosan yaitu Jatayu Kos yang terletak di Jalan Jatayu nomor 27 Kaliuntu, di mana kos-kosan ini memiliki 2 lantai dengan total 18 kamar yang setiap lantainya memiliki 9 kamar. Setiap penghuni membutuhkan akses internet untuk aktivitas seperti browsing, streaming, dan gaming ringan. Oleh karena itu, diperlukan jaringan yang stabil, efisien, dan terjangkau dari segi biaya. Nah, dari studi kasus kami memilih kabel UTP karena jaringan karena jarak antar kamar relatif dekat, kurang dari 100 meter, sehingga masih dalam batas optimal penggunaan kabel UTP. Selain itu, biaya instalasi kabel UTP jauh lebih murah dibandingkan fiber optik, sehingga lebih sesuai untuk skala usaha kos-kosan. Dari segi instalasi, kabel UTP juga lebih mudah dipasang tanpa memerlukan alat khusus, sehingga proses pemasangan dan perawatan dapat dilakukan lebih sederhana. Meskipun UTP rentan terhadap interferensi, kondisi lingkungan kos-kosan yang tidak memiliki banyak gangguan elektromagnetik membuat penggunaan UTP tetap efektif. Fiber optik sebenarnya memiliki keunggulan dalam kecepatan dan stabilitas, namun penggunaannya pada skala kos-kosan kurang efisien karena biaya yang tinggi dan kompleksitas instalasi yang tidak sebanding dengan kebutuhan. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan mengenai jenis kabel UTP dan fiber optik. Kami berharap materi yang kami jelaskan dapat menambah pengetahuan kita dan pemahaman kita semua tentang pentingnya media transmisi dalam jaringan komputer. Dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan dan dalam penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih.